karena gue rekaman pagi nih guys. Jadinya good morning. Kalian yang nonton ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam nih. Oh iya, by the way, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. So, kenalin gue Zahrotul Munawaro, salah satu mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Nasional dengan nomor pokok mahasiswa 21340351661. Oke, itu perkenalan dari gue. Sekarang, ngapain sih gue di sini? Gue bikin solo podcast ini untuk memenuhi tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Dita Nurul Aini Mustika Dewi, SEME. Untuk Ibu Dita, kalau nonton podcast saya, halo Bu, pasti nonton sih, ya kan Bu? Oke, kembali ke laptop. Kali ini topik materi yang bakal gue bahas di sini adalah tentang pasar persaingan sempurna dengan mini riset pengaruh keberadaan minimarket modern terhadap usaha toko kelontong tradisional di kota Semarang. Apa sih guys pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana penjual dan pembeli jumlahnya banyak. Pasar persaingan sempurna termasuk ke dalam jenis pasar yang dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar tersebut terdapat banyak penjual yang menjual satu jenis produk tertentu. Dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya. Serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau barriers. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik pasar persaingan sempurna. Apa aja sih karakteristik pasar persaingan sempurna itu? Yang pertama, terdiri atas banyak penjual dan pembeli atau konsumen. Di dalam pasar persaingan sempurna, terdapat penjual dan pembeli yang banyak, tetapi mereka tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker yang menyebabkan harga di pasar bersifat datum. Yang kedua, ada barang atau produk homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Yang ketiga, ada penjual dan pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang pasar atau biasa disebut dengan perfect knowledge. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya, sehingga semua sumber daya digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang keempat, ada free entry dan free exit. Apa itu free entry dan free exit? Tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan, dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Nah, itu tadi karakteristik pasar persaingan sempurna guys. Selanjutnya, di dalam pasar persaingan sempurna, ada keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang nih guys. Kita bakal masuk ke keseimbangan jangka pendek dulu ya. Keseimbangan jangka pendek adalah rekonstruksi dari marginal cost yang dimulai dari titik beku usaha atau shutdown point hingga perusahaan mendapatkan laba. Kondisi keseimbangan tercapai ketika produsen memperoleh laba maksimum sebesar bidang yang diarsir. Syarat untuk memperoleh laba maksimum produsen harus menghasilkan output ketika marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. Marginal cost bereleng positif di titik A pada harga P0 dan jumlah output Q0. Jika produsen berproduksi pada harga P1 dan jumlah output Q1, maka produsen akan memperoleh laba sebesar 0 atau produsen berada di titik impas. Jika produsen berproduksi pada harga P2 dan jumlah output Q2, maka produsen akan memperoleh kerugian sebesar biaya tetap.
Oke, next, keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, kondisi pasar persaingan sempurna akan berubah dengan adanya kemungkinan penjual masuk dan keluar. Laba yang terjadi di dalam pasar yaitu ketika tingkat harga lebih dari long run average cost atau P lebih dari long average cost, P lebih dari LAC. Maka produsen baru akan masuk ke pasar. Akibatnya, barang yang ditawarkan makin banyak sehingga akan menurunkan harga hingga P sama dengan LAC. Nah, tadi keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna, guys. Selanjutnya, kita bakal masuk ke pembahasan mini riset dengan judul Pengaruh keberadaan minimarket modern terhadap usaha toko kelontong tradisional di Kota Semarang. Minimarket sebagai perana kebutuhan masyarakat sehari-hari menjadi tempat belanja kesukaan masyarakat yang ingin belanja ringan tetapi tidak perlu pergi jauh seperti ke supermarket. Pada era modern kini, sudah mulai banyak tumbuh minimarket modern yang sudah menyediakan fasilitas yang memadai guna memanjakan konsumennya. Toko kelontong atau yang biasa disebut dengan toko penyedia barang kebutuhan sehari-hari merupakan usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki oleh pribadi dan melakukan penjualan barang yang bersifat melayani pelanggan atau konsumen datang untuk membeli barang tidak dengan mandiri, yaitu dengan dilayani langsung oleh pelayan toko kelontong tersebut. Next, kita bakal masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah apa aja sih yang bakal gue bahas di sini? Yang pertama yaitu bagaimana persepsi toko usaha kelontong sesudah munculnya minimarket modern. Pelaku toko kelontong memiliki persepsi negatif yang tinggi terhadap munculnya keberadaan minimarket. Karena mereka beranggapan bahwa keberadaan minimarket berdampak negatif terhadap usaha mereka karena memiliki dampak terhadap penurunan omset pendapatan dan penurunan jumlah pelanggan pada usahanya. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana dampak omset pada toko kelontong. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan dengan jelas bahwa telah terjadinya perubahan jumlah pendapatan perharinya untuk tiap-tiap pedagang. Hal ini membuat pendapatan para pedagang menurun dikarenakan sebelum adanya minimarket, jumlah pendapatan mereka sebesar 2-5 juta perharinya. Namun setelah hadirnya minimarket, jumlah pendapatan para pedagang kian mengalami penurunan omset, yaitu pendapatan perharinya hanya 1-3 juta saja. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana dampak jumlah pelanggan pada toko kelontong. Cukup begitu terasa dampak yang diberikan minimarket terhadap usaha-usaha mereka. Keuntungan merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha mereka, khususnya di sini toko kelontong. Demi terjaganya keberlangsungan usaha mereka, hasil dari usaha yang diperoleh nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-harinya dan biaya usaha mereka untuk kedepannya. Semakin banyak konsumen yang tertarik pada minimarket, maka hal itu akan mempengaruhi jumlah konsumen yang sebelumnya berbelanja di toko kelontong. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi para pedagang pemilik toko kelontong tersebut. Imbas dari fenomena inilah yang akhirnya memunculkan suatu tanggapan dari para pedagang toko kelontong sebagai wujud pemahaman dan penilaian mereka terhadap adanya usaha minimarket tersebut. Sikap perwujudan mereka diaplikasikan dengan bentuk pengaruh dan penolakan, suka atau tidak suka, pasrah dengan keadaan yang terjadi, bahkan sampai ada pada penemuan inovasi baru. Oke guys, itu tadi mini riset tentang pengaruh keberadaan minimarket modern terhadap usaha toko kelontong tradisional di Kota Semarang yang dapat gue sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan apa sih yang dapat diambil dari mini riset tersebut? Berdasarkan mini riset tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku toko kelontong memiliki persepsi negatif yang tinggi terhadap keberadaan minimarket.
Keberadaan minimarket memiliki dampak negatif terhadap omset pendapatan dan jumlah pelanggan pada usaha toko kelontong. Penurunan omset pada toko kelontong masing-masing sebesar 25% sampai 50%. Pendapatan pada toko kelontong sebelum hadirnya minimarket di Kota Semarang cukup stabil. Terlihat dengan persaingan antar pedagang toko kelontong saja, dan tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Bahkan sebelum adanya minimarket, pendapatan para pedagang lumayan, yaitu sebesar 2-5 juta per hari, yang dihasilkan oleh 5 pedagang toko kelontong. Kemudian hal inilah menjadi tolak ukur untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari usaha tersebut. Terlebih mata pencarian utama mereka adalah sebagai pedagang toko kelontong. Oke guys, cukup sampai di sini. Sekian dari gue. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Si Ayu minum good day. See you, bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.